Pertanyaan pertama, profil perusahaannya bagaimana? Kayak nama perusahaan. Nama perusahaannya itu Jamu Sehat Juli. Namanya sampean? Nama saya sendiri Juli Mariawati. Alamat di sini? Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerajaan, RT 3, RW 4, Kertosari, Kecamatannya Pak Pusat. Nomor telepon kalau mau pesan produk ini? 088 228 536 08. Kita udah. Perjalanan bisnis dari awal sampai sekarang bagaimana? Alhamdulillah dari awal sampai sekarang berjalan dengan lancar, walaupun tidak tidak sampai seperti perusahaan besar, cuman kalau produk rumahan kan berjalan lancar setiap hari itu kan sudah alhamdulillah ya. Itu produk saya itu terkenalnya itu melalui UMKM yang ada di kecamatan. Kebetulan ibu sendiri pemegang UMKM kecamatan, karena ibu berkecimpung di PKK kecamatan. Jadi untuk menawarkan, untuk menjual itu melalui PKK. Jadi yang pesan juga banyak dari ibu-ibu kalangan PKK desa, PKK kecamatan, juga PKK kabupaten. Setiap ada event juga ibu juga memasarkan produk itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, proses pembuatan produknya bagaimana? Dari bahannya ibu pilih bahan yang bagus, terus bahannya pilihan, terus alat-alatnya yang dipakai itu ada wajan untuk sangrai ya, ada blender untuk menggiling bahannya, ada gula juga, ada empon-emponnya juga ya, empon-empon yang mau dibikin, ada jahe, ada temulawak, ada kunir. Kalau bikin jamu botolan yang kunir asam itu ada asam juga. Kalau kunci sirih ada serai, ada kayu manis, ada asam, ada jahe, ada kunir, ada kunci sama sirihnya. Kalau itu bikin kunci sirih. Kalau kunir asam cukup kunir sama asam. Kalau bikin yang instan itu kalau temulawak ya temulawak aja. Prosesnya ya dari prosesnya pencucian lebih dulu, ditimbang dulu sebelum dicuci, ditimbang. Itu kan pakai resep berapa ukurannya. Kalau 1 kilo empon-empon berarti 1 kilo gula. 1 kilo empon-empon dikum, dicuci bersih, baru dirajang. Setelah dirajang di blender pakai air 2 gelas. Diambil sarinya, tidak banyak-banyak, diambil sarinya aja. Setelah itu di blender, diperas kemudian diendapkan kurang lebih 1 jam endapannya. Nanti yang kita proses bukan endapannya, justru air beningnya yang kita proses. Ditaruh di wajan itu, digodok bersama gula yang itu. Nah, direbus ya, kok direbus sama gula yang 1 kilo itu diaduk-aduk kurang lebih itu 1 jaman sampai menjadi kristal. Itu hasilnya nanti seperti gula kembali. Tapi kalau pengadukan salah bisa jadi gulali, tidak jadi jamu kristal. Ya, harus pas. Ya, pertanyaan selanjutnya, manfaat produknya yang dihasilkan apa? Manfaat dari jamu? Iya. Tergantung empon-emponnya. Yang dibikin kunir, apa jahe, apa temulawak, kan seperti itu. Kalau jahe itu
secara garis besarnya itu untuk menjaga stamina, menghangatkan badan, mengurangi pusing, penangkal radiasi ya pusing. Ada kok nanti di produknya itu ada kan di manfaatnya itu ada di labelnya. Kalau temulawak itu bisa itu lemah, mengurangi lemah, mual-mual. Terus juga untuk itu peradangan kayak lambung itu bisa disembuhkan dengan minum temulawak. Kalau kunir mendinginkan katanya, dingin badan, bisa itu untuk demam kalau kunir. Kalau kunir asam itu kunir asam yang langsung diminum itu jaga stamina, juga bisa dia mengurangi berat badan. Ya. Makanya yang pengen dia minum kunir asam. Tujuan melakukan bisnisnya tersebut apa? Untuk menambah penghasilan keluarga. Selain ibu juga sudah mengajar, ibu juga bikin bisnis karena memang pengen uang lebih ya. Untuk keluarga ya, untuk nambah penghasilan. Tenaga kerja. Kebetulan kalau pas banyak, ibu itu pasang orang untuk yang bagian cuci pomponnya sampai ngerajang. Kalau pembuatan di prosesnya, ibu proses sendiri karena ibu nggak yakin kalau orang lain, jadi ibu tangani sendiri. Tapi kalau cuma untuk pencucian, untuk ngiris-ngiris bumbunya itu dipasrahkan orang. Kalau pas itu memang pesanan banyak. Kalau hanya 3 kilo itu bisa handle sendiri. Tapi waktunya lama banget. Jumlah produk per hari atau per bulan yang dijalankan? Kalau per hari, insya Allah tuh kalau yang instan itu bisa 2 sampai 3 kilo ya. Itu kalau nggak ada pesanan. Kalau pas ada acara event di kabupaten, di kecamatan, bisa ibu sampai bisa bikin 7 kilo, bisa 5 sampai 7 bikinnya itu. Soalnya kan pesanan banyak ya. Tapi kalau yang botol itu, yang kemasan botol, yang air, itu ibu bisa sampai 150-200 kalau pas ada event. Kalau nggak ada event, hari-hari biasa 50 botol bisa mencapai itu. Dikalikan dengan 5.000, itu hasilnya 250 rupiah. Keunggulan produknya punya ibu itu kemasannya lebih menarik. Terus juga ada itu tanpa bahan pengawet. Ya, yang utama di label ibu itu tanpa bahan pengawet. Terus kemasannya lebih cantik, lebih bagus, lebih menarik ya daripada teman-teman yang lain. Kan banyak tau setiap kecamatan tuh punya keunggulan jamu. Cuman yang diperhatikan, yang dilirik kabupaten, kecamatan Kapusari. Bahkan ibu wakil bupati sama ibu Fajarini itu, ibu bupatinya itu pesan sama ibu, Bu Camat semua pesan sama ibu karena melalui UMKM kan. Ya, produknya itu keunggulannya mungkin rasanya lebih pas ya. Nggak terlalu manis, nggak terlalu terasa pahitnya, mungkin kan bisa bukan dibikin jamu lah, dikonsumsi seperti minuman tiap hari bisa. Itu keunggulannya. Kalau jamu mungkin kalau minum jamu ya kok pahit kok gitu ya. Kalau minuman punya ibu enggak, malah bikin penasaran kurang kan. Iya, manis karena manis kan, manisnya apa ya. Kendala pengembangan bisnisnya itu apa? Kalau kendalanya itu ibu waktu, karena ibu kan kerja,
Ya, waktunya ibu itu sibuk dengan kerja kalau pas lembur. Kalau pas banyak pesanan, jadi ibu lemburnya sampai malam. Jadi tenaga juga. Ya, kendalanya cuma di situ. Kalau modal enggak. Karena ibu memang modal kan sudah ada ya, kan juga apa enggak seberapa besar modalnya ya. Industri kan bisa dihandle sendiri. Ya. Pertanyaan selanjutnya, pemasaran dengan cara apa dan kemana saja? Pemasaran bisa lewat WA, bisa langsung pesan ke ibu, bisa telepon, bisa datang sendiri ke rumah. Pertanyaan selanjutnya, harapan pemilik terhadap bisnis yang dibangun apa? Harapannya berkembang lebih baik ke depannya, terus diminati banyak orang, juga orang yang menikmati selalu sehat ya, biar jamnya itu juga berjalan lancar, berkembang kemana-mana ya, biar tambah besar ya. Kalau besar usaha apa bisnis yang ibu kembangkan kan bisa menarik itu pekerja. Iya, karena harapannya itu ke situ. Pekerjaan. Iya, menambah lahan pekerjaan ya, lowongan kerja untuk mungkin yang pengen belajar bikin jamu, iya bikin bisnis.